Warga protes BBM bercampur air. Warung TST unik ramai pengunjung. Wisata kebun anggur dipadati warga. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Ebir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pengendara mobil dan motor protes di SPBU kawasan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Kendaraan mereka rusak karena BBM jenis Pertalite bercampur air. Usai mengisi bahan bakar minyak Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU kawasan Desa Wonosari, Tanjung Morawa, Deli Serdang, tercatat 7 unit mobil dan 10 sepeda motor mengalami mogok. Pengendara protes ke SPBU dan menuntut kerusakan kendaraan yang mogok akibat BBM tercampur air. Sebelumnya, warga sempat memeriksa BBM dalam tangki kendaraan dan hasilnya BBM tersebut sudah bercampur air. Dika, salah seorang pengendara, mengatakan dirinya mengetahui BBM bercampur air saat mengalami mogok usai mengisi Pertalite di SPBU tersebut. Saat diperiksa di bengkel, ternyata airnya cukup banyak. Gimana? Bang, bongkar 5 bengkel. Ada teman-teman kasih tadi. Ininya. Ini ada teman kasih tadi ya kan. Dari bengkel yang kayak gini disuruh. Air ya. Setelah ngisi dari sini ya? Ya, setelah ngisi dari sini. Ada korban kereta sekitar kurang lebih 15 ya, Pak? 15 ya. 15 mobil ada kurang lebih berapa? 5 atau lebih ya? Dia saat ini sepeda motornya rusak? Iya, rusak. Sementara manajer SPBU belum bisa memastikan penyebab BBM Pertalite yang mereka jual bercampur air. Namun pihak SPBU bertanggung jawab untuk memperbaiki kendaraan warga yang mogok. Kalau untuk sementara ini kita belum bisa pastikan karena kita belum melakukan investigasi. Soalnya kita fokus utama kita sekarang mesti ke perbaikan kendaraan konsumen dulu yang terdampak. Berapa banyak korban yang sudah? Untuk sampai saat ini kita yang sudah ada melakukan penyelidikan itu ada 7 mobil sama 10 sepeda motor. Kita semua kendaraan sudah kita arahkan ke dinas resmi supaya dilakukan pengecekan. Usai peristiwa ini, Pertamina dan pihak SPBU memeriksa tangki penampungan BBM. Pertamina menduga air masuk dari tangki penampung BBM. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, 2 orang debt collector babak belur dihajar warga saat akan menarik paksa mobil di Jalan Setiabudi, Medan. Pemilik mobil sempat dituduh sebagai pelaku tabrak lari. Dalam video amatir yang direkam oleh warga pada Selasa siang, terlihat sejumlah orang yang merupakan debt collector tengah berusaha menarik paksa sebuah mobil sedan berwarna putih di kawasan Jalan Setiabudi, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman tersebut terlihat debt collector ini berusaha menghentikan mobil yang melintas. Pemilik mobil sedan yang saat itu enggan berhenti pun lantas diteriaki sebagai pelaku tabrak lari oleh para debt collector tersebut. Teriakan pelaku tabrak lari itu pun mengundang warga sekitar dan nyaris saja melakukan perusakan terhadap mobil sedan berwarna putih itu. Namun warga yang sadar jika pemilik mobil bukanlah pelaku tabrak lari langsung mempertanyakannya kepada debt collector. Merasa dibohongi, warga pun geram dan langsung menghajar 2 orang debt collector tersebut. Sementara 2 orang anggota debt collector lainnya berhasil melarikan diri dari amukan warga. Andika Cahyadi, salah seorang warga, mengatakan para debt collector ini sebelumnya sempat menghentikan mobil di jalan, namun pemilik mobil enggan berhenti sehingga diteriaki tabrak lari oleh debt collector. Nggak ada, cuma kayak lebam aja tuh, Bang. Berapa orang gitu? Wah, rame lah, Bang. Maksudnya apa Debt nih? kolektornya berapa orang tadi? Ada 4 orang, cuman yang di situ tadi 2. Yang lainnya kabur tuh? Iya, kabur naik mobil Kalia tadi. Atas peristiwa ini, arus lalu lintas di lokasi pun sempat mengalami kemacetan panjang. Sementara itu, 2 orang debt collector yang dihajar warga ini pun akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian.
Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Lembaga Bantuan Hukum Medan mengecam vonis 10 bulan yang dijatuhkan Pengadilan Militer 1/02 Medan terhadap Sertu Riza Pahlivi dalam kasus meninggalnya pelajar SMP. LBH mendesak auditor militer segera melakukan banding. Lembaga Bantuan Hukum LBH Medan mengecam vonis 10 bulan kepada Sertu Riza Pahlivi yang dinilai sangat ringan dalam kasus kematian seorang remaja berinisial MHS. Menurut Direktur LBH Medan Irfan Saputra, putusan ini menjadi sejarah buruk peradilan militer Medan. Ia mendesak agar auditor militer mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim tersebut. LBH Medan sangat mengecam keras terkait dengan putusan yang sangat ringan terhadap Sertu Riza Pahlivi dalam kasus kematian MHS, anak 15 tahun yang diduga disiksa dan akhirnya meninggal dunia. LBH Medan mengecam putusan yang sangat ringan itu, yaitu 10 bulan penjara dengan restitusi 12 juta. Kecaman ini bukan tanpa alasan. Kita menilai kalau putusan ini sangatlah menjadi presiden buruk dan menjadi sejarah buruk penegakan hukum di peradilan militer. Sebelumnya pada persidangan yang digelar pada Senin 20 Oktober 2025 lalu, Pengadilan Militer 1/02 menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap Sertu Riza Pahlivi. Majelis hakim juga memerintahkan terdakwa membayar uang restitusi kepada keluarga korban senilai 12 juta rupiah lebih. Sebut Riza Pahlivi, Sertu NRP 3106080827124 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Itu tidak adil! Tidak adil! 10 bulan! Kalau kayak gitu, membunuh nanti semua manusia! Hanya 10 bulan! Vonis ringan ini sempat menuai protes dari keluarga korban yang mengikuti jalannya sidang. Mereka menilai majelis hakim tidak adil dalam memutuskan perkara ini. Sebelumnya, kasus yang melibatkan terdakwa terjadi pada Mei 2024 lalu. Saat itu, korban yang tengah melihat aksi tawuran diamankan oleh personel TNI. Saat itulah diduga korban mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Korban sendiri meninggal usai 4 hari mendapat perawatan di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Warung TST unik ramai pengunjung, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, minuman segar teh susu telur racikan warga Jalan Bromo, Kota Medan ramai diminati warga. Warung sederhana milik Jamal ini cukup unik karena menggunakan mesin jahit sebagai alat adukan. Berbagai cara dilakukan pedagang untuk mendapatkan cita rasa khas dagangannya. Di warung teh susu telur TST milik Jamal ini, pengolahan minuman segar TST dilakukan dengan menggunakan mesin jahit sebagai alat adukan. Berbeda dengan warung lainnya dengan menu serupa, di sini Jamal sengaja menggunakan mesin jahit listrik sebagai alat pengaduk minuman. Selain rasa, cara pengolahannya juga unik dan berbeda dengan pedagang lainnya. Putaran cepat mesin itulah yang menciptakan buih lembut dan rasa khas yang sulit ditiru. Setiap pagi banyak warga yang berdatangan, ada yang datang untuk sarapan ringan, ada pula yang hanya ingin minum TST. Pengunjung biasanya bercengkrama dengan rekan sejawat. Adi, salah seorang pengunjung, mengatakan selalu senang mampir ke TST Jamal karena rasanya pekat dan enak. Kebetulan ini Jalan Bromo ini TST Jamal ini lebih terasa. Dan satu lagi menikmatinya di sini bisa kita mau sampai santai dari jam 9 ini sampai jam 10 pun nggak ada keberatan yang punya. TST Jamal tak hanya menawarkan kehangatan suasana, tapi juga khasiat dari telur bebek yang digunakan sebagai bahan utama.
Minuman ini dinilai mampu menambah stamina dan menjaga kesehatan tubuh. Warung ini memiliki 15 varian TST mulai dari TST hijau, TST tape hingga TST jamu. Harga pun bersahabat mulai 12 hingga Rp15.000 satu gelasnya. Oh, ini pakai mesin kayak membantu lah, kayak lebih cepat gitu kan daripada manual. Nah, dalam proses pengerjaannya ini bisa berapa cepat ya nih Kak? Kalau pakai mesin ya kurang lebih 3 menit sampai 5 menit gitulah. Nah, kita di sini Kak ada berapa varian Kak untuk TST? Ada 15 varian rasa. Apa aja variannya? Tape, TST jamu, TST banrek, cappuccino, Milo. Warung TST Jamal ini cukup dikenal dan sudah menjadi tempat sederhana bagi warga Medan yang ingin melepas penat. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyita uang Rp150 miliar hasil tindak pidana korupsi penjualan aset PT PN1 Regional 1. Tim penyidik juga menahan 3 orang tersangka. Usai menetapkan tersangka dan menahan mantan Kepala BPN Sumatera Utara dan Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang dalam kasus penjualan aset PT PN1 Regional 1, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Harli Siregar memperlihatkan uang sebesar Rp150 miliar hasil sitaan tindak pidana korupsi penjualan aset PT PN1 Regional 1. Dalam pernyataannya, Harli menyebut uang sitaan ini merupakan hasil tindak pidana korupsi penjualan aset PT PN1 Regional 1 yang dilakukan perusahaan PT Nusa Dua Propertindo melalui kerjasama operasional PT Ciputralen. Harli menambahkan uang sebesar Rp150 miliar ini merupakan hasil pengembalian kerugian keuangan negara dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial untuk selanjutnya dilakukan penyitaan oleh penyidik dan akan dititipkan pada Bank Mandiri Cabang Medan. Harli juga menambahkan dalam perkara ini tim penyidik mempertimbangkan penegakan hukum yang berkeadilan dapat dicapai, di mana hak-hak para konsumen yang beritikat baik harus dijamin. Namun di sisi lain, penegakan hukum represif dan pemulihan hak-hak negara tetap harus dilakukan. Telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial atau DPR sebesar Rp150 miliar. Pengembalian kerugian keuangan negara ini merupakan bentuk dari kesadaran dalam rangka pemulihan keuangan negara itu sendiri. Sebelumnya, Kejatisu juga telah menahan 3 tersangka lain, yakni ASK, ARL, dan IS. ASK dan ARL diduga menyetujui penerbitan sertifikat HGB atas nama PT NDP tanpa memenuhi kewajiban penyerahan minimal 20% lahan HGU yang diubah menjadi HGB kepada negara. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, meski sejumlah harga bahan pokok mulai stabil, namun harga cabai merah di sejumlah pasar di Kota Medan masih tinggi. Pedagang menjual cabai Rp84.000 per kilogramnya. Harga cabai merah di sejumlah pasar di Kota Medan masih tinggi. Meski sempat menembus harga Rp100.000 per kilogram, kini hanya turun sedikit di harga Rp84.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai hijau dan cabai rawit dijual Rp36.000. Namun untuk harga tomat sedikit mengalami kenaikan Rp1.000 dari Rp13.000 menjadi Rp14.000. Selain itu untuk ayam potong belakangan tidak mengalami kenaikan harga. Pedagang menjual ayam potong per kilogramnya di harga Rp36.000. Namun harga telur ayam mengalami kenaikan Rp50 dari sebelumnya Rp1.800. Dibandingkan semalam, hari ini turun Pak. Kemarin berapa Pak? Kemarin sampai tembus sampai hampir 100 lah semalam. Untuk hari ini? Satu hari ini cuma 85. 84, 85 itulah eceran hari ini. Untuk harga yang lain Pak? Bawang
Kalau ini menurut cabai hijau sama cabai rawit normal aja dia bang. Cuman modal 36 aja, 36. Untuk tomat Pak? Tomat naik sedikit. Semalam jual 13, hari ini jual 14. Naik 1.000 dia. Pedagang berharap pemerintah kota dapat mengendalikan harga agar pedagang tidak mengalami sepi pembeli dan mengalami kerugian. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Wisata kebun anggur dipadati warga, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Lubuk Larangan merupakan sebuah kearifan lokal warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain menjaga ekosistem alam, tradisi ini juga mampu melestarikan ikan sungai. Salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara adalah Lubuk Larangan. Lubuk Larangan ini merupakan kegiatan warga menjaga ekosistem alam, termasuk diantaranya melestarikan sumber daya berbagai jenis ikan di Lubuk Larangan, Desa Tambangan Jahe, Mandailing Natal. Di sini berbagai jenis ikan seperti ikan lele, nila, mas, dan jurung hidup bebas dan masih terjaga kelestariannya. Di sungai ini juga ikan-ikan dapat berkembang biak dan menyebar ke beberapa sungai di wilayah ini. Ikannya ini dulunya bukan ikan jurung, akan tetapi ikannya ini ikan mas sama ikan nila. Terus yang sekarang ini ikan jurung ini naik dari Sungai Batanggadis menuju ke hulu. Jadi disinilah bermuaranya dia jadinya kan, di bawah jembatan Lubuk Larangan Tambangan Jahe ini. Jadi seterusnya yang mana yang di ini kan lokasinya ini Aik Tambangan, yang di hulunya Sungai Batanggadis. Aik Tambangan ini Lubuk Larangan juga dibuat, namun inilah pusatnya salah satunya yang bermuara ikan di Desa Tambangan Jahe ini. Di beberapa lubuk larangan juga dibuka setiap tahunnya, menangkap menggunakan jaring atau jala. Uang dari hasil penjualan tiket nantinya disumbangkan untuk pembangunan desa dan anak yatim. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, kamper telah menjadi komoditi primadona perdagangan sejak zaman dulu. Sejarah menyebut kamper Kota Baru, Tapanuli Tengah terkenal hingga ke mancanegara. Namun, pohon penghasil kristal kayu kapur ini terlupakan. Di Nusantara, kayu kapur tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Di Sumatera, kayu kapur tersebar di sepanjang pesisir pantai barat Pulau Sumatera bagian Mandailing Natal, Aceh Singkil, Tapanuli Tengah, dan Riau. Pohon kayu kapur atau yang sering disebut dengan kamper merupakan pohon tersohor semasa perdagangan abad kedua Masehi dengan kristal kapurnya yang populer dikenal dengan kapur barus. Meski tidak terkenal seperti barus di Tapanuli Tengah, Kabupaten Pakpak Barat merupakan penghasil kamper yang legendaris. Kecamatan Pangindar di Pakpak Barat menjadi kawasan penting keberadaan pohon kapur. Hutan lindung yang luasnya mencapai setengah wilayah Kecamatan Pangindar merupakan tempat hamparan pohon kapur tumbuh secara alami. Di ketinggian 400 meter dari permukaan laut, kita dapat melihat pohon-pohon kapur tumbuh mendominasi. Dengan tinggi pohon yang mencapai 40 meter dan melihat diameter batang, diperkirakan pohon kapur ini berusia ratusan tahun. Keberadaan pohon kapur ini menjadi bukti kuat daerah ini dulunya menjadi pemasok kristal kapur ke dunia melalui pelabuhan di Barus. Kamper dari Barus menjadi salah satu kristal kapur terbaik yang menjadi komoditi primadona incaran pedagang dari Eropa hingga Timur Tengah.
Namun keberadaan pohon kapur saat ini tidak seharum aromanya yang pernah mendunia. Pohon kapur sudah masuk dalam daftar merah IUCN, yang artinya pohon ini terancam punah di alam liar. Untuk mendapatkan kristal kapurnya, pohon kapur harus ditebang, sebab kristal aromaterapinya berada di rongga tengah batang. Jenis kayu yang kuat juga turut menjadikan pohon ini sasaran penebangan. Tidak hanya itu, proses pembuahan pohon ini juga tergolong lama, sebab belum tentu menghasilkan buah setiap tahunnya. Namun kekhawatiran utama yang semakin mengancam populasi pohon kapur adalah konversi lahan menjadi perkebunan. Selain menghasilkan kristal kapur, pohon kapur juga menghasilkan minyak atau umbil yang harganya juga sangat tinggi. Harga 1 kg kristal kapur dapat mencapai 7 juta rupiah. Bukan tanpa alasan, kristal kapur ataupun minyak kapur menjadi komoditi primadona dengan harga yang sangat tinggi. Senyawa borneol yang terkandung pada kapur sejak dulu sudah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Kandungan borneol ini merupakan bahan pembuatan obat-obatan medis seperti untuk mencairkan darah beku. Aromaterapinya digunakan untuk parfum. Sumber sejarah juga menyatakan dulunya kristal kapur ini merupakan campuran bahan pengawet mayat Firaun. Sebagai kekayaan hayati yang selama ini tersembunyi, hutan ini merupakan laboratorium raksasa baik bagi sejarawan ataupun bagi peneliti dalam pengembangan manfaat kapur dan pembiakannya. Kami yakin produk-produk yang didagangkan di Barus itu adalah produk-produk yang didatangkan dari daerah hinterlandnya. Hinterland Barus adalah dataran tinggi di belakangnya, dan Pak-Pak Barat ini merupakan hinterland dari Barus. Oleh karena itu kami mencoba mencari kemari dan kami bertanya-tanya kepada warga, di mana ada pohon kapur? Oh banyak, kata mereka. Di daerah mana? Ya mereka hanya bilang di sini, dan itu punya kehutanan, dinas kehutanan, dan tidak ada manfaat langsungnya saat ini bagi warga. Maka ketika saya sampai kemari saya terkejut, apa yang saya cari sejak 2016, yang kami cari, sejarawan mencari lokasi di mana kapur-kapur itu dihasilkan, ternyata ditemukan di sini. Bersama dengan para peneliti dan dosen, pemerintah Kabupaten Pak-Pak Barat berencana menjadikan hutan pohon kapur ini menjadi geopark internasional sebagai upaya penyelamatan. Kedepannya untuk hutan ini kami mau mencoba dari datanya dulu supaya untuk dikembangkan untuk ke UNESCO tentunya untuk pengembangan ini, karena ini kan kapur Pak-Pak Barat ini termasuk salah satu kekayaan hayati di Pak-Pak Barat, dan saya juga memperkenalkan ini untuk di Nusantara, khususnya di Indonesia, supaya orang datang ke Pak-Pak Barat. Kristal kapur merupakan rempah Nusantara yang terlupakan setelah tergantikan dengan kapur barus sintetis. Rempah yang pernah menjadikan Barus sebagai pelabuhan penting merupakan pembentuk identitas bangsa. Upaya pelestarian tidak sebatas budidaya. Upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan pohon kapur harus menjadi fokus utama. Roganda Malau, Kompas TV, Pak-Pak Barat, Sumatera Utara. Saudara, wisata kebun anggur di kaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo ramai dikunjungi warga. Selain pemandangan indah, pengunjung juga mendapatkan edukasi tanaman anggur. Berawal dari peristiwa COVID-19 beberapa tahun lalu, petani di lingkar kaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara mulai mengelola kebun edukasi anggur. Kebun edukasi yang diberi nama Jeep Farm ini merupakan kebun anggur terbesar di Sumatera dengan 10 varietas anggur, menggunakan sistem greenhouse agar hasil dan kualitas meningkat, serta mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan terhindar dari gangguan hama. Para petani juga berhasil mengembangkan varietas anggur di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut.
Seiring perkembangannya, kini kebun edukasi ini menjadi lokasi wisata baru. Pengunjung mengaku senang dapat melihat langsung anggur segar tumbuh di dataran tinggi. Dari Tiga Binangan. Ini kesini ngapain nih Kak? Nengok buah anggur. Gimana Kak? Melihat langsung ini Kak? Iya, cantik kali lah. Perlu dibudidayakan ini. Manis sekali, tadi kucuri satu. Manis sekali. Iya. Seneng nggak Kak adanya edukasi tanaman di wilayah Karo nih Kak? Senang kali lah Bang. Iya kan gini nanti kan udah bisa nanti petani-petani yang lain pun diajari kan. Jadi kan menambah income petani. Ya, cocok juga lah Bang. Sementara pemilik kebun anggur Cipta Meliala menyampaikan dengan adanya kebun anggur ini dapat kembali memotivasi para petani untuk kembali semangat berkebun pasca bencana di Lingkar Sinabung. COVID yang kemarin, tahun 2019, kita beralih dari usaha buah dan memulainya ke usaha pertanian. Oke, siap. Bang, ini menarik nih Bang, pertanian di sini kita mengembangbiakan anggur yang saat ini kalau kita lihat sedikit tumbuh di dataran tinggi nih Bang, seperti apa nih? Suka dukanya atau seperti apa nih Bang? Sebetulnya anggur ini bagusnya di MDPL 600 sampai 900, tapi kita mencoba kita di MDPL 1300 supaya bisa untuk inovasi, untuk bergerak bidang pertanian, untuk sekaligus untuk memperbaiki ekonomi sekitaran wilayah-wilayah di dataran tinggi, khususnya di daerah Gunung Sinabung. Inovasi baru pertanian ini diharapkan dapat memotivasi petani lain untuk mengembangkan kreativitas mereka sekaligus membuka lokasi wisata baru. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.